Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Zuhair bin Harb, haddatsana Umar bin Yunus al-Hanafi, haddatsana Ikrimah bin Ammar. Qala haddatsani Abu Katsir, qala haddatsani Abu Hurairah, qala dawa sapa Abu Hurairah, kunna qu'udan haula Rasulillah. Kunna ana kita para sahabat iku qu'udan iku padha lungguh-lungguh, padha santai-santai haula Rasulillah, ana ing sekelilinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana iku sertane kita Abu Bakar, sudah termasuk di antara kita ma'ana iku sertane kita Abu Bakar utawi Abu Bakar wa Umar lan Umar. Fi nafarin ing dalam siji kelompok sahabat. Faqama mangko jumeneng atau berdiri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limbaini adburina saking antarane tengah-tengah kita. Fa'at to mongko ora langsung balik sapa kanjeng Nabi mesti ilang utawa tertunda sapa Nabi tertunda kembalinya alena ing atase kita. Wa khasyina lan kuwatir sapa kita ayyub tatoa ing yen to den culik sapa Nabi dunana tanpa pengetahuan kita. Wa fazina lan kaget sapa kita. Di zaman itu zaman perang, jadi ditakutkan Rasulullah hilangnya itu karena diculik. Fakumna mongko jumeneng kita. Fakuntu mongko ana sapa ingsun awalaman iku kawitane wong fazi kang kaget sapa man. Fakharatu mongko goleki sapa ingsun abtaghi, fakharatu mongko metu sapa ingsun abtaghi hale goleki ingsun Rasulullah. Ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu sigo nekani sapa ingsun haiton ing siji pager, siji pembatas lil ansor kedue sahabat ansor li Bani Najjar niku sahabat ansor sing sangka Bani Najjar. Fadur tu mongko muter-muter sapa ingsun bihi ing khaitan lil ansor, maksude pager iso dileboni. Ingsun muter-muter hal ajidu lahu baban, ana ta metuki sapa ingsun lahu kedue khait baban ing siji pintu. Falam ajid mongko rantuk sapa ingsun. Faizan mongko nalikane mengkono ketika aku goleki pintu. Robiun utawi ana robi, ana kanal napa. Cara mriki napa parit itu. Kanal air napa? Kalen, robiun te karen, te kanal utawi cara mriku niku parit. Ya tekhulu kang mlebu apa kalen tijau fi khaiten ing dalem jerone tembok, jerone pager-pager kebun. Min bi'rin saking sumur kharijaten kang metu. Warobi iku al-jabil iku kalen. Karena gak ada pintu anane kalen, Abu Hurairah lebu liwat kalen iku fastafastu mongko mlebu sapa ingsun. Koko mlebu sing desa itu apa? Brebes. Opo elek lah brebes. Brebes sapa ingsun. Kama yahtafizu kaya oleh mbrobos apa asalaku apa musang apa semangan kopi luang. Pada waktu manusia wedan kopi bekasnya luak malah larang. Darah edan dirakil. Pada waktu mongko mancing sapa ingsun ala Rasulillah. Ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi munteng jero kebon niku. Abu Hurairah ana ta utawi al-Ja'i Abu Hurairah. Apa iku Abu Hurairah mesti? Halil Ja'i Abu Hurairah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Abu Hurairah. Ana ta utawi sing teko iku Abu Hurairah. Faqul tu mongko matur sapa ingsun na'am nggih ya Rasulullah kula Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Nabi masanuka. Kowe ana apa? Kultu matur sapa ingsun. Kunta bena adhurina. Pak kumta fa'abtok ta'alina niku kunta niku kuntas dan tenan kunta bena adurina fakum tak ya logika niku kunta sudah salah kunta wonten panjenengan ku bena adurina sudah sama lah mikir bagian mikir malah keliru kunta wonten panjenengan bena adurina ana antarane tengah-tengah kita fakum ta mongko ujug-ujug jumeneng panjenengan Fatok tamongko terlambat kembali jenengan alena ing atase kita. Fakhosina mongko kuwatir kita antuk tato ayan to den culik panjenengan binana tanpa kita. Fakhazina mongko kaget kita. Fakuntu awalaman fazia. Mongko te ingsun kawitane wong sing kaget. Faat itu mongko nekane ingsun hadal khait ing ikilah kebon.
Fahtafat tu mongko brobos sapa ingsun kama tapi salaf fasau. Wa haula innas niki dawuhe kan Abu Hurairah. Utahe mengkono-mengkono manusa sahabat sing derek jagongan santet iku waro iku ana mburi ingsun. Ini masih di luar pagar. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah tahe Abu Hurairah. Dan sampean roh ilmu sing asli tentang la ilaha illallah. Oh, jangan mufallek dosa. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah ya Abu Hurairah. Wa atoni lan paring sapa Nabi ing ingsun alaihi ing sandal lorone Nabi. Kanjeng Nabi diseni wae Abu Hurairah dikai sandale loro. Oh ya roh ra jelas. Kala dawuh sapa Nabi idhab bina alayya hataini. Idhab budalo sira ya Abu Hurairah bina alayya. Kelawan sandal loro ingsun hataini yo ikilah sandal. Faman laki tami waroi hadal haid. Faman mongkote sapa wae laki tak ketemu sira min waroi hadal haid yasyhadu alla ilaha illallah. Mustaqinan hale yakin fiha kelawan hadil kalimah faqal buhu atine man fabasyiru bil jannah. Mongko seneng-seneng sapa wong nyeneng-nyeneng sira ing man bil jannah iklan suwat. Pokoke kon gawa sandal kon ngumumno nak mangkola la ilaha illallah jannah. Kita ngerti Kanjeng Nabi kadang ana wali-wali aneh ana nabi ini. Wong ngomongno kalimat tauhid kok modale napa? Sandal. Ana dadi jazaru ilmu kuno. Pakana saya kira ana wong jazab berkangger wong ya aneh. Ya ini ya aneh masyarakat ya. Bisa pun awang aneh ketara aneh yang bergalian umum. Saya wong aneh ra ketara aneh yang kabeh ya napa aneh. Pakana mongko ana sapa pakana awalaman lagi itu. Pakana mongko ana apa sakniku awalaman kawitane wong lagi itu kang temu sapa ingsun Umar. Pakala mongko dawuh sapa Umar. Mahatani naklan ya Hurairah gua sandal maksud piye ya Abah Hurairah. Fakultu mongko maten ingsun hatani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasani bima man laki itu ya syahadu alla ilaha illallah mustaqinan biya qalbu basyartuhu bil jannah. Iki sandale Kanjeng Nabi kon nggih pengumuman wong sing maca syahadat yakin mlebu swarga. Umar gak ambil pusing. Fadur apa mukul sapa Umar jadi coba ta Umar. Kan sampean roh antara ulama mubalik ben beda. Dadi wong sing duwe alil ngawur cara zaman Sayyidina Umar dicotos. Bena saja ya antarane dodok loro ingsun. Fa horor tu mongko terjungkal ingsun iki kedua bokong ingsun. Mesti nganti terjungkal. Jadi dicotos nganti napa? Terjungkal. Pakola mongko dawuh sapa Umar, irji ya Abu Hurairah. Kowe ora salah dengar, saya balik. Terus ini konfirmasi, balik. Tenan ta ora Kanjeng Nabi gawe keputusan ngene. Farja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'astu mongko tumandang ingsun bukaan hale nangis. Balik ben nangis ngbar dicotos. Wes ngono waro kibane lan nututi ingsun sapa Umar. Dadi dorong-dorong Umar dijegung-jegung. Faidan wala asari. Umar jebule melok ambek jegungi kongguri. Ayo nang balik fase piye? Fakola li Rasulullah malah kayak beror nangis ono apa Nabi tenangnya kultu laki itu Umar fakbar tu biladi kastani ini wadurba bina satya durbatan khorotu isti wah gara-gara tugas dengan kalau dijotos Umar terus kola jauh sampai Kanjeng Nabi irji ya kamu balik berarti jotos malah kono balik fakola lagu Rasulullah boleh Umar mau beriku fakola lagu Rasulullah ya Umar ma hamalaka ala ma fa'alta ma teopol hamala dorong apa ma ala ma fa'alta main pukul karep piye Abu Hurairah tak kongkon aku ge pengumuman kok kowe main pukul karep piye qala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi demi bapak ibu kula aba asta Abu Hurairah bina alaika malaki ya syahadu alla ilaha illallah mustaqinan bi qalbu basyarahu bil jannah. Napa betul jenengan ngutus Abu Hurairah nggih pengumuman nak wong sing ngendikan la ilaha illallah napa dakhalal jannah. Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am iya aku sing ngongkon. Ya ngongkonku ya ngono tenan yo. Jare Sayyidina Umar kala dawuh sapa Sayyidina Umar fala tafal. Mbok nang ngongkon ampun ngoten. Ben sampean ro niki kate ulama ben asal usul hadis mangkola la ilaha dakhalal jannah. Pak ini mengko sak temen ingsun akhsa iku kuwatir sapa ingsun ayat takilan nas
ayat kita yang to pasrah sapa anasu manusa alih ing atase kalimatul haq to kalimatus syahadah faqal lihim ya'malu faqal li mongko ngembarno sira membiarkano sira Kanjeng Nabi ing wong akeh ya'maluna hale padha ngamal sapa anas maksudnya mbok biarkan manusia itu normal ora usah duwe akidah-akidah sing rawan nyesatkan. Dari Kanjeng Nabi kala Rasulullah faqal lihim yo beno ngono. Niki kula namaca hadis kali. Haddatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Mu'adz bin Hisam qol haddatsani Abi. Angkota taqol haddatsana Anas bin Malik. Ana Nabi wa Mu'adz bin Jabal radifu ala rahli. Pas Mu'adz niku goncek Kanjeng Nabi. Ini maksudnya unta sitok ditumpaki wong loro jenenge goncek. Qala dawu sapa Nabi ya Mu'adz qala labbaika Rasulullah wa sa'da qala ya Mu'adz qala labbaika Rasulullah wa sa'da qala ya Mu'adz qala labbaika Rasulullah wa sa'da qala ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahu wa 'alan nar kecuali Allah ngaramno mlebu neraka. Qala dawu sapa Mu'adz ya Rasulullah afala ukhbiru bihannas ana ta ora nyritakno ingsun biya kelan hadil kalimat to hadhihi tafsirah ni annas ing manusa fa tafsiru ben padha seneng sapa annas. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi idzan yattaqil izan nalikane mengkono yattakilu padha pasrah sapa anas. Lah niki fa akhbaro mongko gawe cerita biha lan hadhil kalimat utawa biha dal hadis sapa Mu'adzun sapa sahabat Mu'adz inda mauti nalikane matine Mu'adz oleh gawe hadis gawe cerita ta'assuman krana wedi dosa. Wedi dosa kitmanul ilmi, wedi dosa nyimpen ilmu. Ta'assuman karana wedi dosa kitmanul ilmi. Ta'assuman karana wedi dosa kitmanul ilmi nyimpen. Niki kula terangno nggih kula sekali mukadimah. Niki hadis nggih kula bolak-balik yang diyakini ulama seluruh dunia as-sahihul kutub ba'dal Quran Bukhari napa. Kita sering dengar entah itu mubalek, tak kiai, tak siapa saja pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal dan wonten sing nambahi mustaiqinan biha qalbu napa mukhlison biha qalbu. Artinya ada yang nambahi mustaiqinan biha qalbu sing atine yakin tenan, wonten sing mukhlison biha napa qalbu sing ikhlas tenan mesti dakhalal jannah. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim gini ku zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi. Ya Rasulullah wa in zana wa in sarqa senajan to ya tahu gento tahu nyolong. Nabi jawab ya, iya wa in zana wa in sarqa senajan to tahu gento tahu nyolong. Abu Dzar cek protes mosok Nabi wa in zana wa in sarqa ya wa in zana wa in sarqa. Sampai 3 kali. Kemudian sampai Nabi ngendikan wes Abu Dzar kowe seneng iku ngamu sing ngandani Jibril. Sampai istilah ning bahasa Arab wa in rahima anku akidar. Oh dua sari rong grumpung kandhani gak langsung liya dari Kanjeng Nabi. Lan kula termasuk kiai sing meyakini misonu setengah sunat. Mergo Nabi wis sering misah biasa. Lho nggih hadis biasa wae lak wae hak niku maknane nggih cilaka sira wae. Nabi nak nerang sahabat gak paham-paham ngendikane sakilat kaummu, siapa yang buang anak kue? Gue diterangno gak paham. Tahu mbak Nabi ini Yogyakarta jadi sopan kabeh. Adanya aslinya orang biasa. Ini biasa, miso biasa. Lah Nabi Ibrahim ini biasa miso. Ufil lakum walima tak buduna. Ufil artinya tau. Ya jancuk boy golongan yang ngono. Golongannya wis boy ngoten. Abu Dzar bantah terus dari Kanjeng Nabi wa in rahima Abu Dzar. Oh dasar Abu Dzar irunge grumpung ya. Irung coplok ya. Dari Abu Dzar wis coplok lah penting lego aku bantah. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti 3 tahap. 1 dari formal riwayat ya. Dan ini harus sampai pegang formal nopo riwayat. Nomor 2 kemudian asal usul kenapa manusia segampang itu memahami mangkola la ilaha illallah dan kolal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi ya atau hakikatul ma'lum. Ya dari segi riwayat niki rukono ya. Dari segi riwayat itu tidak ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko.
Ini megang napa? Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas-jelas secara akurat, secara valid Abu Hurairah jelas-jelas didhawuhi Nabi kon nggih pengumuman nggih pengumuman mangqala la ilaha illallah mustaiqinan biya qalbu dakhalal wong sing yakin la ilaha illallah mesti swarga. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dicotos nanti tiba. Karena Umar mikir, wong saiki apik, gelem salat, gelem zakat, gelem sopan, kadang-kadang nak waras ya gelem sedekah, gelem apian, nyepuro kancane barang pokoke do waras. Tapi gara-gara minimalis paham la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso agak zakat lah pokoke qala la ilaha illallah, masjid lah pokoke qala la ilaha illallah, gentol lah pokoke tetep qala la ilaha illallah. Sehingga dawuh Nabi begini oleh Umar dianggap bahaya. Mana Abu Hurairah jotos, mana kan Umar yang pinter nih. Jotos Abu Hurairah kan gak resiko, paling teke salah paham, jadi jotos saya. Bareng takon, Kanjeng Nabi, napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah kan? Jadi Kanjeng Nabi jauh, aku sing ngongkon. Abu Hurairah cerita, tapi kalau dijotos ya Rasulullah, akhirnya takon Umar, kok jotos piye? Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakholihim ya malun, mbok biarkan manusia itu ngamal, ora usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata nek Kanjeng Nabi ngendikan fakholihim ya nak ngono jajarno. Jadi iki mubalek sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafaroe dicotos. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, tidak boleh diriwayatkan. Jadi nang riwayatno kudu sempurna kaya kula ngajinya nganti bar. Akhirnya Nabi kan nuruti Umar, fakol, ya sudah jangan sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan malu. Aku nanti tangkil sansaran, gak ngono ke Umar dari sahabat kok wani Nabi nih, canggemu Umar ya sahabat, tapi mertuane. Boy ngaji ku mikir ya Umar itu apa tapi apa? Mertuane ya. Nah, mertuane ada di mana sih? Gua sudah aku mau buka guyon, aku yo gak guyon. Saya sahabat kok wani Kanjeng. Nah, ya Pak. Emang tuh apa? Kadang mertuane ya menurut Bapak ini. Ini dari segi apa? Riwayat. Riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Ini Bukhari napa? Muslim. Buat takon ulama Wahabi jadi alang di ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih. Kemudian kedua riwayatnya Mu'ad. Gini ku pas nate sak unta, sak tunggangan mbek Kanjeng Nabi dawuh seperti yang didhawuhno ning gone Abu Hurairah. Pokoke mangkola la ilaha iku haramahu alam. Nah, gak bakar mlebu neraka. Tapi ketika Mu'ad ini berbalik. Yes, kalau riwayatnya Mu'ad itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'ad langsung senang. Ya Rasulullah, afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'ad langsung ingin supaya umat itu senang. Afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawab Kanjeng Nabi, idzan yattaqiru. Ojo umum nongko wong terus rapati ngamal, mau mentang-mentang sak la ilaha illallah. Ini perlu sampean catat. Akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Sudah mati kelerek-kelerek. Iku lagi nyeritakno hadis iku. Jadi dianggap ilmu pamungkas. Ciri utama ilmu pamungkas itu dikira nak wong ape mati ora dienggo pidato, paham gitu. Lupun sampean ini asli riwayat lho. Akhirnya Mu'ad mau kapundhut itu diceritakno hadis iku. Taat tuman mergo wedi dosa kitmanul. Jika mulai angkatan sahabat tabiin ini kira cerita anak hadis ini ngenteni meh mati, paham ya? Orang go modal beda. Saya ini sebenarnya tentang etika mas ini betul. Sing pidato ya mergo ora paham. Aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap. Mungkin dhewe yang ngutip sing rungokno ya tambah ora paham. Wes ora paham seneng mergo mlebu swarga murah cocok gak paham ya. Jadi ku asal usule ini. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat.
Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhalal jannah. Makanya Nabi disomasi Umar, "Faqal lihim ya'malun." Jangan begitu ya Rasulullah. Manusia biar saja. Enggak usah ngendikani begitu, mari enak-enakan. Enggak usah ngamal mergo mentang-mentang wis sekolah la ilaha illallah. Ya itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabiin sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda mautihi, yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman edan ini modal beda. Mulane kadang iki bener riwayat zaman akhiru kasirun kutobahu qalilun ulama'u. Sing tukang pidato akeh, ulama emosi tidak. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidato lucu laris, tapi cara menyebarkan agama bener ora tahu sinau. Lah dina mlepok ping 3 le sinau kapan? Paham? Mesti kok pidato ping iku ora mutolaah aku kapan? Gua buat nanti pengajian teko, buat tompo kulo ngundang pengajian itu buat nanti. Omong terkenal, buat nanti. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nanti ngaji kulo, mesti kulo nuwun tenan, ampun tenan. Itu juga kulo guys yang khas ulama ben ulama semula ngajen iki ora sabda. Sing ngundang dosa. Paham? Ngundang dosa. Kulo sering diundang kan tak omongi, kulo juga gambar ulama kon pidato. Tapi ini gue kersane wonten ulama sing pidato. Dosa enggak. Ora niat ngaji ngene gak gelem ya wis. Ulama gambar amun. Pidato ben pidato amun ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ya. Asal usulnya hadis maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti, faqal lihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mautihi ta'asuman. Karena takut kitmanul ilmi. Meskipun gitu tetap diberitakan tapi nunggu mendekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya. Ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gendo-gendo, mergo mentang-mentang wis modal la ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur, melahirkan Islam gendo. Mentang-mentang mengkolelewat dakhalal. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali, ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna. Termasuk pertimbangan fakholihim ya'mal. Terus nomor 2, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya. Entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah koros, pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu, misalnya ngeten ya. Ketika kulon moco ya diskusi ini udah perdebatannya kali jago besi jelas. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai syasat. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang nggak sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud bebadok be tangan. Jasatem sebenarnya bentek.
Ora ana sing crita kowe nak sujud mergo jasad ku mok sampeyan dadi bang. Lah nak ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali itu. Orang bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi pas pusing. Jadi lah tahu belajar lah tahu mengira. Yang jelas yang mulang gak salah orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu baliknya pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa ini. Akhirnya apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Kenapa? Tersiksa. Mergo ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang real ketawarai ya bener. Dan kula boten. Bersama betul loh guru waras maksudnya ya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek ya. Waras secara hakikat. Kula nu mau merasake sampeyan wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ada sekarang hikam, wong rata muka sabar, rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka sabar. Biar merasakan ilmu apa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, roh ora butuh rapi. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad sing butuh mangan, butuh rapi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dak ono kerja dasinan ono nggo proposal roh melok paham itu kita di roh itu napa melok roh lah roh yo tersiksa aku ora butuh mangan ora butuh proposal bocah ngalor itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu, ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen barang iki tak terangno detail.
Jadi batok mesti lagi buku sujud kan. Itu sebenarnya hilang. Jadi seksinya terlalu cara teori ini siti rugi gue. Tadi ya gendor. Pak kali coba mantan preman jak cepat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah cepat iki ora iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku modern. Kali Joko yo ora salah bisa di Umar ki ngoten soal Umar sahabat top. Lah jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang karo kowe sampai Ali jika keputusan persis Kanjeng Nabi. Cek mamang meneh tak Umar. Apa marah mau digone Muhammad digone Ali jika keputusan kok mamang mar. Cara kowe piye urusan duit. Ndane iki. Entah dia melepuh buat apa. Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan caranya rali segera gak percaya wis kandhani. Ora percaya Ali dengan lha ora apa ini. Ya wajar nggak uji kok percaya Nabi, tak percaya ora itu Yahudi Muslim. Ali itu Gus Dur. Ada Gus Dur itu piye tenang. Ali jangan ngoten wae ngoten. Nasibnya padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Yang niru Gus Dur. Mergo ning tinggal negara wong pinter mungkin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Kaya santri ini pacaran. Maksud jangan sengita wedok bar. Wah, ruwet. Terus malah dalil zinalina tubuh syahwat minang. Iya, bodoh ketemu pelaturan. Paham ya? Ruwet tau? Mulanya jogeman, dia itu teman-teman itu jogeman. Jadi yang biasa, ada syariatnya sidik-sidik. Sing kemana ada santri pacaran tersinggung, ada santri nakal tersinggung. Sing ada rasanya, dan dunia ada apa? Jadi nak meguru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wa mamati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis kabeh mati, ya Bilal ki seneng ae. Godan nalqal ahibbah Muhammad dan wa hisbah. Lah anak mati malah seneng kok ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halsad. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa?
syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan bebosok kok ora sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas ada omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nak klambi pangeran ora tentara ya rasa klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine menapa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu tinggal tenan. Mulane nak pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah rumet kok. Lha iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean. Sisi mesti ra kramat. Modele ora diduwe bingung, rumet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fakir nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang langsung. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumudina salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape dua utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang oleh wong syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah kula mboten ngarah. Sampai jadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal keramat di Jawaduk tiang-tiang hakikat. Si tantang kocok-kocok kok wani, tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima diuji menasaris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya. Jadi harus bah. Tapi zaman Rasulullah itu pernah tak arani muka siapa. Ya biasa mawon. Kalau orang rasa kenal jenengan dia kenal. Dan tinggi kalau biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Saya Gus ning donya tak ndani mau turun ndani mati ngono Gus kok ribet. Ijaban kula terus ya. Sampeyan jare wong hakikat wong ndani mati barang. Ya mati yo saiki iku. Rasa ndani yo saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa.
Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nambung gulang-gulang. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan. Mulai Sunan Kalijogo semangat kan mata ini berko tambah omongannya glosro dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudi bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak menang Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya nggak perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan driji ini. Napa cara napa dari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun utmiyat wa fi sabilillahi ma lafitu. Kowe ora trimo fisik bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kue fisabilillah ayo wis balik ning habitat. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham ya? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kita ngeluh paham tak? Paham ya apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Lalu itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula nunggu mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kula asline nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50% nggih karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek ratusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti panguripku. Lah nek ngono lha apa tak bela-belani ngantek ratusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam ngasih mau geruda-gerudu kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta.
Tapi misalnya aku rugen awan atau dipengaruh di masa depan soalnya. Kayak kulo kan soalnya secara teori di masa. Misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisi anak. Apa mana nak 10 juta tak ada beberapa malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti anu. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara fisik ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa berobat semuanya tidak ada. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah kasus kula misalnya loro gitu berubah. Gusti separuh kula nglakoni syariat tapi sebagai kula ulama fikih lagi separuh kula lakoni napa. Jadi kula tetep mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang digeguyon. Wahal lagi illa usbu'un utmiyat ke ora putri sing gak melo-melo. Nah, bukti bahwa jasadnya begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Menurut Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang salate lho guys, maksudnya orang manut ra salate. Benar dalam analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu wong jasad nak diinfus di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Lah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira dulu wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek pintu nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan isowai Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek goblok gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Itu apa? Wes anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ini pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibu.
Adekan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk bialah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria ya itu dicincang betul oleh orang Yahudi. Matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nah mati itu tidak problem. Ya ini kalau urip mati loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku iku ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate rohe tak jupuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir, sama lihat wa Maryama, Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikat mauti, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok sih. Ndak ngono dadi nak anggo teori iki malah berbalik sing goblok sing nyincang. Tapi yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong didiyu wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane ning ndi? Itu disebut wala taqulu limayuk talu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya napa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya kolbun itu apa? Dari kiai kolbun itu jantung. Nah kalau beda ke liver. Lana liver apa kabidun? Itu akal-akalan aja bodoh apa paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha. Kalbu ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momen sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Orang kan kalau mikir, utang temu sentak gue mikir duit. Sing mahasiswa sok mikir men pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi bekambe utang mbek kredit. Mulane anut kula mawon, kula ora pati diurusan donya, ora orisinal. Kaya kula barang ora orisinal. Hanya tingkat i'rabnya dari dunia sudah bagus, maksudnya mboten parah.
Wong kula jare wong dipengaruhi ora roh. Jare wong kula ngalim ora roh terus mati rasa. Jadi paham kula logika niku napa? Sebab itu ngetikane pangeran kullu syai'in halikun illa wajah. Lah selain roh itu syai'. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan syai'. Ya disebut kulir ruhu min amri rabbi. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh itu tidak khalqu tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan khalqu dengan amru itu beda. Gini tenggene sesuatu disebut ala lahul khalqu wal amru. Jadi khalqu itu jasad, amru roh. Ala ini ngolawi tetap di Allah al khalqu tawi khalqu penciptaan dan itu terkait jasad wal amru. Roh, karena kulir ruhu tidak min khalqi rabbi tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Bukan kalau nanti ditanggapi. Soalnya pulau syukur, kayak pulau ulama yang rontok ngawur lah, boleh pulau mantap disayang Kanjeng Nabi. Mereka yang paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk pulau, jelas termasuk pulau. Pulau tak angen-angen. Kalau kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan yang alam malakut yang langit dolanan. Tangan-tangan itu ya, pancen nek alam roh mungkin sedang. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa memang enggak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang mukasyafah bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena alam roh tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Engko ruhen mlebu jendela wis ora iso, alam fisikku gampang. Kalau bor wis ora iso. Paham ya? Dan alam roh itu melintasi batas ruang dan nah itu ada penyair dari India. Dia iman dengan Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris ya nabi, tapi rumah satu wong egois. Mergo cerita-cerita kan Nabi Idris itu pengen roh swarga. Orang sampai pangeran didonon rokok ampun dono swarga. Perjanjiane mbek pangeran iki cerita lho sing kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok terus kowe kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti. Wah, jenenge wisata ge mulai to Gusti. Lah iya kowe ora ngayahe. Mbok swarga tinggal mestine kowe sampean mati terus lebu. Swarga iki wisata tak didono tok tapi kowe kudu mulai ya. Nggih. Walhasil ana cerita dan Nabi Idris ngakali pangeran tandare ditinggal sitok. Ya, dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi ta bodoh di pangeran. Lha iki cerita wonten kitab maksudnya. Dia tak ana sokhe ta ora gak ada mikir ngono, mikir dunya, ada mikir ngono barang engkek ya. Walhasil akhirnya barang wis ditokno. Terus kecek pelengaan. Sandal gulok kare iki. Bareng wis mlebu nang cupu. Dicupuk digoleki kanthi sektor ketemu. Wong Nabi itu yang tadi ning swarga. Kok perjanjiane goleki sandal jebul swarga ora ketemu. Nate direng to. Mulane Nabi sing ning swarga sinten? Nabi. Wis goleki sandal. Wah, mencari terkenal. Yo, udah cerita ini kok. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi tenan ya Nabi Muhammad. Tangan-tangan paling bener Nabi Muhammad. Ora krana kula umat, tangan-tangan Mas. Kula lho mau kula bayangno kula. Misale kula takoki malaikat Jibril, "Hak aku pengen mlaku-mlaku." Sembuti Jibril. Yo, mlaku-mlaku ning langit bisa. Terus kula misale ning langit karena ngerti alam ajaibul malakut, misalnya ning langit non pemandangan indah, no jabar jat, fokus sahama, usai, pokoknya semuanya indah. Ya semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa, roh wong rajil-rajil iki. Kemudian nang kono wong ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekarang. Tapi nak diwalik nganggo teori iradatullah. Wong ning kene ganteng-ganteng, maca tasbih wajar raine semua orang wajar, nang jenenge ra bingung. Nang dunya ku wong do bingung, ora duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artinya mau posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi yo seneng mergo dianggap mlaku
Mulane Nabi Muhammad ketika ning alam malakut ditakoki, kowe roh ajaibi mulki, kowe roh aja. Aku roh terus, zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit, itu jaga prestasi nek mlaku-mlaku roh kowe-kowe iki. Artinya bagi mereka sing darani mlaku-mlaku roh alam malakut ya roh kowe-kowe ngene iki ning alam do. Padha bagi wong sing ning donya sing darani mlaku-mlaku ning alam malakut. Tapi kesimpulannya kan sama. Engkau kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah. Sehingga Nabi Muhammad tenang ae ning alam malakut ya dekne terus bisa Allahu Akbar subhanallah. Ning bumi ya iso Allahu Akbar subhanallah. Mun pengiran muga wae kowe pancen anta abdi hakon. Mak kowe pancen nabi ku tenan jos tenan iki. Ora gampang eling pengiran Mas Rukin. Enggak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, Pak. Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham ya? Umumnya wong kagum ngenteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten sama semua. Wah itu sing dimaksud mulane dari hikam kaifa atadilu bisain inni arwaha fi kulli syai'. Bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat Allah di semua sesuatu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qabla. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sing aran hikam. Lho Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin. Roh Kifuat Allah gawe Kifuat. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama. Misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu jek wajar. Wong di duit di jabatan bisa senyum wajar. Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh kowe iso Allahu Akbar, roh sapa iso Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca ya. Kan kula umpama mulane kula seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran, "Ya Yazid, kowe sira swarga sampun, rono kok sampun. Kowe gawok seneng." Nggih seneng mergo niku ciptaane jeneng. Neraka panas Abu Yazid. Nggih panas njenengan damel panas. Swarga api nggih njenengan gaya. Ya ngono. Lah maksud tempi nggih pokoke satu sing penting jenengan. Liyane iku nggih sifat kabeh mergo jenengan ga. Ya teng donya nggih ngoten. Mulane Abu Yazid sebalene ning donya nggih tenang mawon. Mulane Kanjeng Nabi itu seorang nabi sing tenang ning donya ya tenang ning akhirat. Mergo dekne lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat. Misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujungnya nyiksa ini kerajaane jeneng. Kula sakniki turu Gusti. Turu nggih termasuk ayate kekuasaane napa jenengan. Mulane dari Kanjeng Nabi amsaina wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi Kanjeng Nabi wae esuk nyikseni pangeran, sore nyikseni pangeran, roh Jibril nyikseni kekuasaane pangeran, roh Ruhin nyikseni kekuasaane pangeran. Sehingga dekne ra perlu kelangan sandal kok Nabi ora perlu bodoni pangeran. Kita kenapa Nabi itu ora mulai. Mergo sandal ditinggal bareng digolek ora ketemu. Yo kok ono crita ngono. Mulane, jare sapa fiksi ilmiah novel luwih canggih. Wong kuno-kuno nak gawe fiksi kelase nek swarga gak alam malah. Luwih seru, petualangane lho napa? Ora trimo nenek sihir. Paham ya? Lah, kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria kata sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh wa insana wa insaroko.
Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Piye Abu Dzar pinter Kanjeng Nabi? Maksudnya ngeten iki. Wong sing nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia berzina. Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikra wa wajilat. Kalau wajilat kulubu mau mengkeret ora iso zina, paham? Paham ya? Mulane Abu Dzar iku goblok, paham ya? Dadi nazar mulane keluar nerangno tolong fase, paham ya? Berarti kowe orang mukmin sing dzikira wajilat wong dzikira, wong kok iso zina. Wong mengkeret ora iso apa? Zina, paham ya? Wah, nek ngaji kowe bejo ketemu lama ulun bejo kudu syukur. Mboten iki tenan kudu syukur. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Lah orisinil itu kula kan ngeci apal Quran hadis. Artinya ya waras artinya terus. Mboten iki tenan, mboten iki tak hadis bin nikmat. Paham ya? Tapi piye wae nek ida dikira wajilat. Muni al-Fatihah.